cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open lagi nih. STS Diskusi dan Rekomendasi bulan Juli 2023. Aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, apa itu STS Rekom dan Diskusi? Dan kita ada dua grup ya di sini. STS Rekom isinya adalah stock pick saham, swing ODT, BSJP, dan scalping. Terus yang di diskusinya adalah tentang diskusi saham buat belajar-belajar atau chatting-chatting tentang pertanyaan yang ada di menu Rekom. Nah, kita akan lihat Rekom yang masih jalan saat ini yaitu Rekom Juni 2023. Nah, di sini kita ada menu swing seperti ini ya. Saya ngasih target TP1, TP2, TP3. Nah, selain swing kita juga ada menu gorengan, teman-teman ya. Menu gorengan juga ada menunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada buy 2-nya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung langsung japri saya aja ya. Kontak ada di deskripsi, langsung tanya-tanya aja saya langsung. Nah, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Sebelum Mas Bro, yuk kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham dari LQ50. Ya, saham 50. Nah, di sini ada 3 saham yang beda tapi sama. Nah, beda tapi sama. Ini guys, yaitu saham dari Dada. Nah, ini Dada tahun 2020, terus BSBK tahun kemarin, terus tahun ini ada Sage. Nah, ketiga saham ini mirip-mirip guys ya. Dan ujung-ujungnya ke 50. Dan ini mungkin bisa jadi ciri ya bahwa saham IPO itu akan menuju ke 50 kalau teman-teman tahu ciri ini. Nah, kita contohin yang pertama yaitu Dada dulu. Nah, mungkin Dada teman-teman nggak pada ikut ya, karena ini di tahun 2020 ya. Kebanyakan subscriber Fajar Daily soalnya di tahun mulai tahun 2021 ya. Nah, ini Dada ini juga sama, yaitu sama dengan BSBK dan Sage. Ini adalah properti dan real estate. Saham properti. Nah, kita lihat BSBK, properti dan real estate. Sage, real estate dan properti. Ya, seperti itu guys. Jadi sama, ketiga saham ini bergerak di bidang sama yaitu properti. Nah, apa kesamaan dari ketiga saham tersebut? Ya, selain dengan bergerak di bidang apanya, saat dia listing itu sama modelnya. Nah, yaitu di bagian ini guys ya, di bagian value ya, val. Di bagian val ini kita misalnya ke Sage nih, di bagian valnya ini mirip-mirip. Nah, ini bisa jadi ciri bahwa saham itu berpotensi ke harga 50 kalau masuk ciri ini. Nah, kita balik ke Dada dulu ya. Dada. Kita lihat Dada di sini. Nah, Dada itu dulu juga rame banget sama kayak BSBK, sama kayak Sage. Nah, di tahun 2020 waktu itu guys. Di saat saham-saham yang lain itu hancur, nah tahun 2020 tuh hancur loh saham yang lain loh. Di bulan Maret, April, Mei tahun 2020 saham yang lain itu hancur. Dada beger guys. Nah, dan ramenya itu luar biasa sama kayak Sage itu. Jadi istilahnya gini. Kalau yang saya tangkap persamaan dari ketiga saham tersebut itu adalah dari val. Yaitu val hariannya itu mendekati bahkan ngelebihi nilai emisi. Nah, nilai emisi adalah dana yang dikumpulkan perusahaan dari IPO tersebut. Itu adalah nilai emisi, teman-teman. Nah, contohnya ini nilai emisinya Sage nih. Sage dapat 161 miliar. Ini nilai emisinya. Terus Dada itu juga dapat 200-an nih guys, 218 miliar nilai emisinya. Terus BSBK dapat ya segitu juga, hampir mirip. Dan kalau Mas Bro perhatikan transaksi dari Sage dan BSBK, kalau teman-teman ngikutin, itu transaksinya hariannya itu sering mendekati nilai emisi. Bahkan Sage pernah dijual pernah valnya itu 250 miliar. Itu hampir 2 kali lipat nilai emisinya, teman-teman. Nah, itu dia guys. Jadi kalau misalnya saham IPO yang transaksinya itu mendekati atau melebihi nilai emisi, itu berarti sahamnya udah banjir ke publik, udah banjir. Jadi saham dari investor strategis dan saham dari underwater itu udah membanjiri publik. Makanya transaksinya bisa segede itu. Kalau transaksi hanya dari retail ya, terus underwater sama investor strategis waktu IPO itu dia ngejual sahamnya, itu nggak bakal segede itu transaksinya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada saham IPO yang transaksi itu gede bahkan ngelebihi nilai emisi, itu berarti sahamnya udah banjir. Artinya saham yang dipegang oleh
underwater dan investor strategis itu udah ada di pasar. Dan artinya itu supply-nya banyak jadinya. Sahamnya yang diperjualbelikan tuh jadi banyak. Nah itu yang menyebabkan lama-kelamaan retail nggak kuat. Ya lama-lama offernya ada terus gitu, gede gitu kan. Nah sahamnya akan jadi turun bahkan ke 50. Itu persamaannya teman-teman. Dada itu juga gitu, ramai banget. Ini melebihi nilai emisi. Baik sisi dada dulu nih. Nah Sage juga sama. Sage juga rame. Ikutin Sage nggak? Kalau ikutin Sage pasti rame kan. Di sini, nilai ratusan M gitu kan, puluhan M gitu kan. Lu saham sekelas Sage yang nilai emisinya cuma 160 M, Val yang ngalahin Antam, Val-nya ngalahin Inco, Val-nya ngalahin kadang-kadang ngalahin sahamnya si SMGR, INTP kalah sama Sage. Gitu kan guys ya. Nah seperti itu kan udah banjir. Nah lama-lama dia berat karena supply-nya itu banyak, lama-lama demand-nya berkurang karena orang itu sadar loh kok gini ya, turun terus, dibeli juga nggak kuat gitu kan karena offernya banyak gitu ya. Ya lama-lama orangnya sadar, demand-nya dikurangin, banjir lah 50 gitu guys. Terus si BSBK juga sama kayak gitu, mirip. Falnya mendekati bahkan ngelebihin nilai emisi yang terima oleh PT-nya guys ya, hariannya guys. Nah itu dia guys ya, persamaan dari ketiga saham ini. Sama-sama real estate, sama-sama banjir, sama-sama rame nilai transaksinya, transaksi hariannya. Nah ujung-ujungnya 50 juga. Nah itu mungkin bisa jadi ciri teman-teman ya, saham itu mau bobok di 50, itu bisa jadi ciri kalau misalnya valnya harian itu mendekati atau melebihi nilai emisi yang didapatkan oleh PT-nya teman-teman. Ya gitu guys ya. Ya mungkin ini buat teman-teman IPO Hunter gitu ya. Kalau misalnya ikut IPO yang seperti ini kok rame banget, ya udah keluar aja gitu ya. Udah keluar ya jangan masuk lagi kayak gitu aja. Misalnya BSBK ini saya juga cuan kok. Ya di BSBK ikut, saya BSBK ikut. Saya cuan di sini. Di sini guys saya cuannya di hari ketiga, ini keempat guys. Saya cuan BSBK, habis itu ya scalping juga sih saya. Saya itu BSBK scalping juga ya, cuman ya main kalau loss ya cut loss. Jangan di hold saham yang seperti ini ya guys ya. Oke, mungkin cuma mas dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Cuan, we be getting money. Cuan, we be getting money.